Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Masjid Al-Ijtihad yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Mengawali ceramah ini dalam rangka mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Maka saya ucap syukur, jazakumullahu khairan wa syukran jazilan kepada segenap pengurus Masjid Al-Ijtihad yang telah memberikan waktu kepada kami untuk berbicara di hadapan bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Semoga kegiatan kita pada malam hari ini, pertemuan kita di malam hari yang mubarakah ini, dijadikan sebagai pertemuan yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan manfaat, dan semoga kita tergolong ke dalam mereka yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan
baginya jalan menuju surga. Maka semoga kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah dan dimudahkan jalan dan langkah kaki kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang diberikan kepada kami ini, kami ingin mengajak kepada diri kami dan bapak-bapak sekalian untuk kita merenung sejenak, mentadabburi beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Al-Quran itu diturunkan oleh Allah bukan sekedar kita baca, tapi lebih daripada itu agar kita bisa tadabbur terhadapnya. Makanya di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi." Al-Quran itu kata Allah turunkan kepada engkau wahai Muhammad untuk apa? Untuk kalian tadabburi ayat-ayatnya, kalian renungkan, kalian pelajari maknanya, yang selanjutnya kalian amalkan setelah itu. Makanya perintah tadabbur terhadap Quran itu banyak. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka itu mau mentadabburi ayat-ayat Quran? Seandainya Quran itu turun dari selain Allah, niscaya mereka akan mendapati di dalamnya perselisihan yang sangat banyak. Mirip dengan itu Allah juga menyatakan, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka tadabbur terhadap ayat-ayat Quran, ataukah di dalam hati mereka itu sudah ada gembok kunci yang mengunci hati mereka sehingga mereka tidak lagi menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka coba kita merenung sejenak, mentadabburi salah satu surat di dalam Al-Quran, surat Ali Imran, yang kita ambil dari ayat 133 sampai 136. Ini ayat-ayat yang sangat luar biasa, yang sangat patut untuk kita jadikan renungan, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfirud dunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. 133 sampai 136. Ini ayat menerangkan kepada kita tentang sifat orang-orang yang bertakwa itu. Bagaimana karakteristik mereka yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di awal ayat, wasari'u, bersegeralah kalian, bercepat-cepatlah kalian. Disuruh bergegas, bercepat. Padahal kan di dalam agama kita ini
Justru sifat tergesa-gesa itu tercela. Dalam Quran, dalam hadis Rasulullah mengatakan, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaiton. Sifat tenang, tidak terburu-buru itu datangnya dari Allah, sementara sifat tergesa-gesa datangnya dari syaitan. Tapi ayat memerintahkan kita bersegera, bercepat-cepat. Nah, kita perlu lihat ayat selanjutnya. Bersegera itu apa? Ila maghfiratim mir rabbikum. Bersegera menuju kepada ampunan Allah. Nah, ini kemuliaan. Apalagi pada ayat berikutnya, wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, ini kemuliaan yang seperti ini. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, wasari'u, bersegeralah. Di dalam bahasa Arab sebenarnya ini punya makna yang lebih. Sebab kata sari'u, ya kalau kita lihat fiilnya dari kata sara'a yusari'u musara'atan, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, sehingga mengandung makna yang lebih. Ada makna musyarakah di situ. Jadi bukan sekedar bercepat-cepat bersegera, tapi ada makna perlombaan. Mana yang lebih cepat, mana yang lebih segera. Ini maknanya, Pak. Jadi dalam kebaikan itu kita diperintahkan untuk berlomba-lomba. Mana yang lebih dahulu dan mana yang lebih cepat. Karena di dalam urusan akhirat itu seorang muslim mesti tomak menjadi yang terbaik, bukan sekedar baik. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan ini memang sifat kemuliaan. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Makanya mungkin sering kita dengar ayat fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam perkara yang demikian hendaknya berlomba-lomba mereka yang mau berlomba-lomba di dalam kebaikan. Demi meraih surganya Allah, demi meraih ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini sifat orang yang bertakwa, karakter yang pertama. Bersegera menuju ampunan Allah. Allah bahasakan ila maghfirah, kepada ampunannya. Maghfirah itu dari kata ghafara, artinya as-sitr, Pak, yang menutupi dan memperbaiki. Jadi kalau kita meminta maghfirah, ampunan Allah, maknanya kita minta supaya dosa dan kesalahan kita ditutupi sama Allah, dan kita minta supaya diperbaiki amalan kita setelahnya. Itu minta maghfirah, itu minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala serukan dua perkara, ampunan dan surga. Wa jannatin, Allah sebutkan dalam bentuk nakirah. Wa jannatin, kalau di ayat yang ke-136 disebutkan dengan lafaz jamak plural, wa jannatun. Kalau ini wa jannatin, surga satu surga. Surga itu apa artinya, Pak? Ya, kalau kita bahasakan jannah artinya surga. Secara asal maknanya yang menutupi, yang tertutupi. Nah, itu jannah itu. Maddahnya dari kata jim dan nun. Nah, kalau ada kalimat seperti ini, maknanya sesuatu yang tertutupi. Makanya dari sana ada kata jin. Apa artinya jin, Pak? Jin itu secara bahasa artinya yang tertutupi oleh pandangan mata kita.
Ya kan? Makanya tidak bisa kita lihat. Dia bisa melihat. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Mereka itu bisa lihat dari arah yang kita tidak bisa melihat mereka. Maka disebut jin. Yang ada dalam kandungan ibu namanya apa? Janin. Kenapa disebut janin? Sama juga, itu bahasa Arab juga itu. Dari kata jim dan nun juga. Karena tidak bisa kita lihat kan. Orang berperang dia pakai perisai, namanya junnah. Junnah itu perisai yang menutupi kita. Hati yang ada di dalam dada manusia namanya jinan. Sama juga dari kata jim dan nun juga. Jannah disebut jannah. Kenapa? Karena dia tertutupi. Makanya ulama menafsirkan al-jannah hiyal bustanul kathirul asjar. Dia kebun yang sangat rindang, banyak pohon-pohonnya dan dedaunan-dedaunannya sehingga menutupi apa yang ada di dalamnya. Itulah surga Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, surga ini kata Allah apa? Arduhas samawati wal ard. Luasnya seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Itu baru satu surga, Pak. Itu baru satu surga. Nah, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, inna fil jannati mi'ata darajah. Surga itu kata Nabi ada 100 tingkatan. Ada 100 tingkatan. Antara satu tingkatan dengan tingkatan yang berikutnya seperti langit dan bumi. Seperti langit dan bumi. Nah, surga ada 100 tingkatan. Yang paling tingginya adalah Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Makanya kata Nabi, apabila kalian minta surga, jangan tanggung-tanggung, minta langsung surga Firdaus, karena dia yang paling tingginya dan dia yang paling tengahnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah katakan uiddat lil muttaqin. Itu surga Allah siapkan, Allah sediakan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Nah, disinilah karakter orang yang bertakwa itu. Ketakwaan, kalimat yang mungkin sudah sering kita dengarkan, Pak. Minimal tiap khotib berkhutbah di mimbar Jumatnya selalu mengatakan usikum wa nafsiya bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada diriku dan kepada seluruh jamaah untuk bertakwa kepada Allah. Apa artinya takwa itu? Takwa itu sebenarnya kita jalankan ketaatan, jauhi maksiat. Nah, itu takwa. Imam Talaq Ibnu Habib, murid seniornya sahabat Ibnu Abbas, beliau pernah ditanya apa itu takwa, maka beliau mengatakan at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah. Takwa itu kamu beramal untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kamu beramal dengan ketaatan tersebut dibangun di atas cahaya hidayah dari Allah. Tarju thawab Allah. Engkau harapkan darinya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa antatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Kau tinggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya hidayah dari Allah, kau takutkan darinya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu takwa, Pak. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu keutamaan takwa terlalu banyak ayat-ayat dan hadisnya disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang mungkin sering kita dengarkan, ayat ini sebagian kaum muslimin menamakannya sebagai ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan,
Allah akan jadikan baginya jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Makanya disebut, mungkin dari situ disebut ayat 1000 dinar. Tidak tahu juga dari mana penamaan itu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang berikutnya. Ini karakteristik yang kedua. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ini karakter yang kedua. Yang pertama tadi bersegera, berlomba-lomba menuju ampunan dan surga Allah. Ini yang kedua, yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka menginfakkan hartanya. Nah, kalau kita paham bahasa Arab, Pak, yunfiquna di sini Allah sebutkan dalam bentuk fi'il mudhari yang maknanya terkandung padanya makna istimrar. Artinya berinfak itu sudah menjadi sifat dan karakternya memang dia gemar dan suka bersedekah, berinfak dan mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Sering dia lakukan. Makanya Allah sebutkan wa yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Bukan hanya di saat lapang. Di saat sempit dia bersedekah. Di saat susah dia keluarkan hartanya di jalan Allah. Karena sudah menjadi sifatnya dia. Iya. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan ini menunjukkan keagungan sifat yang seperti ini. Iya, memiliki sifat suka dan gemar bersedekah, berinfak. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan janji-janji yang besar bagi mereka-mereka yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan lebih lagi. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam satu benih. Dari satu benih yang dia tanam tumbuh 7 tangkai, pada tiap tangkai berbuah 100. Jadi semuanya totalnya ada 700. Sampai di situ tidak. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan lagi bagi siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala maha luas lagi maha berilmu. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya malaikat Allah Subhanahu wa taala setiap pagi turun 2 malaikat Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ma min yaumin illa wa fihi malakani yanzilani. Tidak ada satupun hari, kata Nabi, kecuali di hari itu turun 2 malaikat Allah. Yang satu berkata, Allahumma a'ti mumfiqan khalafa. Ya Allah, berikan ganti yang terbaik bagi mereka yang mau berinfak. Yang satu lagi mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan ganti yang buruk bagi orang-orang yang menahan hartanya pada hari ini. Itu doanya malaikat, Pak. Tiap pagi, kata Nabi SAW, turun 2 malaikat ini berdoa seperti itu. Makanya orang-orang yang beriman tidak akan lepas dari karakter ini. Mereka adalah orang-orang yang gemar untuk menafkahkan hartanya, berinfak dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang-orang yang bertakwa, yang kedua yunfiquna fis sarra'i wad dharra, kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat dan karakter berikutnya. Apa itu?
wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Al-kadhimin, al-kadhimin itu orang yang selalu menahan. Apa yang dia tahan? Amarahnya dia. Ini karakter yang ketiga. Wal kadhiminal ghaidha, orang yang menahan amarahnya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Rasulullah menyebutkan orang yang kuat itu hakikatnya bukan orang yang kuat badannya, tidak pernah kalah dalam bergulat, bukan. Akan tetapi kata Nabi, orang yang kuat alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yaitu orang yang bisa menahan jiwanya tatkala dia marah. Bukan artinya dilarang marah ya, tapi kita tahan amarah itu jangan sampai karena marah kita mengucapkan kalimat-kalimat yang mengundang murka Allah. Jangan sampai karena marah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mengandung murka Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita tahan. Inilah sifatnya para nabi dan para rasul. Lihat Nabi Yakub alaihi salam, Pak. Masyhur kisahnya disebutkan di dalam Quran. Bagaimana Nabi Yakub alaihi salam dibuat sedih oleh anak-anaknya, di mana mereka membawa Nabi Yusuf alaihi salam, kemudian mereka jatuhkan ke sumur, lalu mereka pulang dengan berdusta mengatakan Nabi Yusuf sudah diterkam oleh serigala. Betapa sedihnya Nabi Yakub ketika itu. Ditambah lagi ya, beberapa tahun setelahnya anaknya yang paling bungsu lagi ditahan, tidak bisa lagi kembali ke pangkuan Nabi Yakub alaihissalam. Bertambah kesedihan Nabi Yakub. Makanya disebutkan di dalam Quran, wa bayaddat ainaihi minal khizyi fahuwa kadhim. Memutih kedua matanya Nabi Yakub alaihi salam lantaran kesedihan beliau, wa huwa kadhim, dan beliau dalam keadaan menahan amarah beliau. Itu Nabi Yakub. Mulia orang-orang yang menahan amarah itu. Makanya tidak tanggung-tanggung Nabi SAW sebutkan pahalanya. Di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari hadis Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ayyunfidahu da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq thumma yukhayyirahu minal huril 'aina ma syaa. Barang siapa yang menahan amarahnya, padahal dia mampu lampiaskan, tapi dia tahan itu amarahnya. Beda kalau ada orang yang dibuat marah, dia tidak jadi marah, bukan karena dia tahan, tapi karena takut dia tidak bisa dia lawan. Nah, ini bukan. Dia tahan, dia tidak jadi marah karena takut, tapi ini mampu dia lampiaskan, tapi dia tahan. Kata Nabi SAW, Allah kelak akan panggil dia pada hari kiamat ala ru'usil khalaiq, di hadapan seluruh makhluk, thumma yukhayyirahu minal huril 'ina ma syaa. Lalu Allah perintahkan kepada dia, pilih mana bidadari yang kau kehendaki untuk menjadi istrimu. Subhanallah. Ini keutamaannya, Pak. Tatkala dia bisa menahan amarahnya di dunia, Allah berikan ganjaran pahala, diberikan bidadari mana yang dia kehendaki. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian apa? Allah katakan wal 'afina 'anil nas. Nah, ini karakter yang berikutnya. Orang yang bertakwa, mereka adalah orang-orang yang suka memaafkan manusia. Wal 'afina 'anil nas. Mereka suka memaafkan manusia, sifat pemaaf. Kenapa disebutkan sifat ini, Pak? Setelah Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat menahan amarah, karena memang ada kaitannya. Orang kalau sudah marah susah memaafkan, ya kan? Orang kalau sudah marah susah memaafkan.
Apalagi kalau sudah keluar kata-kata tiada maaf bagimu. Susah memaafkan itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan karakteristik berikutnya, orang yang bertakwa gemar memaafkan orang lain. Subhanallah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya Allah mengatakan dalam Quran, fasfahis safhal jamil, berilah maaf dengan maaf yang indah. Idfa' billati hiya ahsan, balaslah perbuatan buruk dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Maka tiba-tiba orang yang tadinya ada antara kamu dengan dia permusuhan, tapi karena kamu memaafkan dia, maka dia kelak akan menjadi temanmu yang akan sangat melindungi kamu. Tapi yang seperti ini tidak semua orang bisa, Pak. Tidak semua orang bisa membalas kejelekan dengan kebaikan. Hawa nafsu kita mengatakan yang namanya kejelekan ya balas juga dengan kejelekan dong. Tapi ayat menyuruh apa? Idfa' billati hiya ahsan, balas dengan kebaikan. Ini berat yang seperti ini. Makanya Allah katakan apa? Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu haddin 'adzim. Tidak ada yang mampu untuk melakukannya kecuali orang yang diberikan kesabaran, dan tidak ada yang mampu melakukannya kecuali orang-orang yang diberikan bahagian yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini karakteristik orang-orang yang bertakwa. Mereka gemar memaafkan. Kemudian Allah tutup ayatnya dengan mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Ini karakter yang lain dari karakter orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu artinya berbuat baik. Kita diperintahkan untuk berbuat baik. Ini arti asalnya. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah. Allah suka dan cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Kita diperintahkan berbuat baik, jangankan kepada manusia, kepada hewan kita diperintahkan berbuat baik. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Allah itu menetapkan untuk kita berbuat baik, berbuat ihsan dalam segala sesuatu, termasuk hewan. Makanya dalam hadis ini Nabi sebutkan, fa idza qataltum fa ahsinul qitalah wa idza dabahtum fa ahsinud dibah. Kalau kamu menyembelih, perbaiki cara menyembelihmu. Menyembelih hewan. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dabihatahu. Hendaknya dia percepat gesekan pisaunya itu, ya, dia tajamkan, dan dia buat hewan sembelihannya beristirahat. Disuruh berbuat baik kepada hewan. Hewan saja seperti itu, bagaimana lagi manusia, Pak? Ya, bahkan disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ada seorang wanita pezina diampuni dosanya oleh Allah gara-gara memberikan minum kepada seekor anjing. Pak, dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi ceritakan ada seorang wanita baghiyah, wanita pezina. Ketika dia berada di suatu tempat, kemudian dia haus, dia lihat ada sumur, dia minum ke situ. Ketika dia naik dari atas sumur, dia dapati ada seekor anjing yang mengelilingi sumur dalam keadaan menjulurkan lidahnya. Dia iba dengan anjing tersebut, dia ambilkan air untuk anjing itu. Disebutkan oleh Nabi SAW, fasyakarallahu laha wa ghafara laha. Allah bersyukur, berterima kasih kepadanya, dan Allah ampuni dosanya dia. Subhanallah, ini hewan, bagaimana lagi manusia? Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini ihsan. Ihsan itu ada 3 maknanya, Pak. Yang pertama tadi, arti asalnya berbuat baik. Makna yang kedua, ihsan bisa bermakna muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Makanya ketika dalam hadis Jibril, Nabi kan ditanya, akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu ihsan.
Maka Rasulullah mengatakan, anta'budallaha, ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihat Allah. Wa illam takun tara fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak mampu melihatnya, maka yakinilah Allah sedang melihat kamu, Allah sedang mengawasi kamu. Itulah muraqabatullah. Itulah jenjang yang seseorang lebih tinggi, bukan hanya sekedar Islam, bukan sekedar iman, tapi lebih tinggi daripada itu. Tatkala dia beribadah kepada Allah, dia merasa Allah sedang melihat dia, dia merasa Allah Subhanahu wa taala sedang mengawasi dia. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan ayat ini sifat dan karakteristik orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala lanjutkan pada ayat ke-135. Sebenarnya ini masih karakter mereka. Walladzina, dan orang-orang idza fa'alu fahishatan, kalau mereka melakukan perbuatan keji, au dzalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri-diri mereka. Lihat, orang berbuat dosa, Pak, dituntunkan di dalam ayat ini 3 yang harus mereka lakukan. Apa itu? Zakarullah. Pertama, kalau mereka melakukan dosa, ingat sama Allah. Ingat dia sama Allah. Kemudian bukan hanya itu, dia lanjutkan ke jenjang berikutnya. Apa kata Allah? Fastaghfaru lidunubihim. Ini jenjang yang kedua. Setelah dia ingat Allah, dia pun memohon ampun kepada Allah. Ya, wastaghfaru lidunubihim, mereka minta ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa mereka. Wa may yaghfirud dunuba illallah, karena mereka yakin tiada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lihat jenjang yang ketiga, ya. Orang yang berbuat dosa setelah ingat sama Allah, istighfar minta ampun sama Allah, walam yusirru ala ma fa'alu, mereka tidak terus-menerus melakukan kesalahan yang mereka lakukan. Jadi kalau misalnya sudah terjatuh dalam dosa, jatuh dalam kesalahan, mereka ingat Allah, mereka minta ampun sama Allah. Kemudian tidak sekedar itu, mereka tidak mau mengulangi dosa yang mereka lakukan. Inilah orang yang taubatnya jujur, Pak. Jadi orang yang jujur taubatnya itu menyesal dia tinggalkan dosanya itu dan berazam, bertekad kuat tidak akan mau mengulangi perbuatan yang sama. Itulah orang yang taubatnya jujur. Jadi kalau misalnya dia taubat, saya taubat dari perbuatan ini, tapi dalam hatinya berkata-kata dia, kalau masih ada kesempatan saya lakukan lagi. Ini taubatnya tidak diterima oleh Allah. Orang yang bertaubat itu harus terpenuhi syaratnya, Pak. Iya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pintu taubat Allah terbuka lebar. Ampunan Allah luas. Innallaha wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Allah maha luas ampunannya. Tapi ingat, ampunannya Allah terbatas. Ampunannya Allah ada batas waktunya, Pak. Makanya taubat kepada Allah nanti diterima oleh Allah sepanjang belum muncul 2 perkara. Yang pertama, matahari terbit dari arah barat. Kalau matahari terbit dari arah barat, tidak berguna lagi yang namanya taubat. Yang kedua, apabila nyawa sudah sampai di kerongkongan. Kata Nabi SAW, innallaha yaqbalu taubata abdin ma lam yugharghir. Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai ke kerongkongan. Kalau sudah sampai ke kerongkongan, tak berguna lagi yang namanya taubat. Makanya Fir'aun laknatullah, Allah tidak terima taubatnya. Padahal Fir'aun, Pak, disebutkan dalam surat Yunus, kan sempat bertaubat Fir'aun itu. Sempat taubat. Iya, tatkala dia sudah mau tenggelam tapinya. Falamma adrakahul gharaq, ketika Fir'aun sudah mau tenggelam, maka Fir'aun mengatakan, amantu, aku beriman dengan annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel, dengan Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia yang beriman dengannya Bani Israel.
Fir'aun ucapannya seperti itu, tapi nyawanya sudah di kerongkongan. Allah katakan, al-ana wa qad asaita wa kunta minal mufsidin. Baru sekarang wahai Fir'aun kau mau taubat, padahal kamu dulunya adalah orang yang bermaksiat, orang yang berbuat kerusakan. Tak berguna yang namanya taubatmu itu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kemudian kita tutup surat ini, ayat yang mulia ini, dengan menyebutkan balasan yang terbaik bagi mereka yang mempunyai karakter seperti tadi. Allah Subhanahu wa taala katakan, ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim, bagi mereka ampunan dari sisi Rabb mereka, wa jannatun tajri min tahtihal anhar, dan surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal mereka selama-lamanya di dalamnya, wa ni'ma ajrul amilin, dan itu adalah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikianlah secara ringkas karakteristik orang-orang yang bertakwa. Tentunya sifat-sifat ini, karakter-karakter ini, mudah-mudahan bisa kita ilmui dengan baik dan selanjutnya bisa kita amalkan, dan kita belajar untuk bisa mengamalkan apa-apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih mereka yang disebutkan di dalam ayat-ayat ini, merekalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati kecuali berada di atas keislaman. Demikian jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kajian kita pada malam hari yang berbahagia ini semoga bermanfaat, semoga bisa menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.